Hari ini bersama Denis Guido, seorang TikToker yang juga food technologist. Halo, Halo Denis. Ini lu udah sering bikin konten-konten tentang teknologi pangan. Kayak kalau di acara gua ini biasanya kalau bulan Ramadan kita kan ada ngabuburit nanya-nanya. Oh gitu. Ya, jadi tamu gua datang nanya-nanya gua. Cuman ini karena kita kedatangan food technologist, nanti kita akan ada nyoba makannya juga dong pasti gitu. kan. Iya, pasti. Jadi ini kita take dan tayangnya setelah buka. Oke. Siap. Oke. Nah, biasanya tamu gue tuh datang nanya-nanya gue. Cuma gue mau nanya lo dulu nih buat kita boleh. establish konteks dulu nih. Oke. Food technologist itu apa? Tuh keren banget kedengerannya tuh. Ya sebenarnya food technologist ya bahasa Inggrisnya doang sih. Tapi kita kalau di Indo ya sebenarnya kita ahli teknologi pangan. Ahli teknologi pangan. Artinya gitu. apa? Lo cara makan, cara apa ini? Jadi kalau ahli teknologi pangan tuh kita sebagai pelaku yang mempelajari teknologi pangan dan kita mempraktekannya dalam kayak kehidupan sehari-hari ataupun kerjaan secara profesional gitu bang. Jadi dulu background gue kuliah teknologi pangan, habis itu gue kerja sebagai researcher di salah satu industri minuman gitu. Lo kuliah teknologi pangan, di kepala lo ngapain? Lo mau ngapain gitu? Kan dari anak SMA berarti ini. Bener-bener. Lo lulus. Kan biasanya tuh kalau jurusan apa ya? Matematika. Oh, gua nanti mau ngitung-ngitung gitu. Lu apa nih? Kenapa lu teknologi? Lu suka makan atau suka ngapain lu? Jujur sih dulu gue nggak tahu apa-apa bang pas SMA. Jadi kalau mau ambil teknologi pangan tuh kita kan SMA biasa harus jadi anak IPA dulu kan. Terus kita kayak waktu itu tuh kita nyari-nyari jurusan kan. Kalau gue dulu sukanya kayak tipe-tipe yang milih yang aneh-aneh gitu kan. Jadi kayak yang baru dan juga kayak apa nih yang orang belum ambil gitu. Terus waktu itu ada kayak beberapa berita tentang jurusan-jurusan yang bagus di masa depan yang gitu akan ini akan booming. Yang akan booming gitu. Salah satunya ada kata teknologi pangan. Dulu gue juga jujur nggak ngerti kayak teknologi pangan kita ngapain gitu. Kalau kita dulu mikirnya kayak teknologi pangan tuh kita bakal belajar masak-masak. Terus kayak ikut ya master gitu, chef. Iya kayak bingung gitu kan kayak teknologi pangan tuh apa. Terus kayak akhirnya nyemplung karena gue emang penasaran juga kan teknologi pangan tuh apa gitu. Terus kita kayak nyemplung dan ternyata seru banget, terutama kalau lu emang suka makanan gitu. Kita di sana mempelajari semua science dan juga teknologi di balik makanan gitu. Contoh praktisnya gimana sih? Gue nggak kebayang. Contoh praktisnya gimana? Contoh praktisnya ya. Jadi kayak misalnya let's say kayak ngomongin mie instan gitu. Pernah dengar nggak bang kalau ada kayak mitos katanya kan sering rebus kuah mie instan tuh. Terus katanya kuah rebusannya itu katanya nggak boleh nggak boleh kita makan. Katanya cuma kita masak terus kita buang rebusannya, terus kita masak pakai air panas baru. Iya pernah dengar. Karena katanya kalau habis pakai mie instan airnya harus dibuang segala macam. Iya, ternyata gitu kan. Ternyata dulu orang tuh gosipnya kayak katanya mie goreng gitu kayak mengandung lilin berbahaya dan semacamnya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kuah rebusannya itu kayak bisa berminyak dan juga kayak ada lapisan-lapisan gitu. Karena itu emang mie goreng itu, mie instan itu ya sebelumnya ngelewatin proses penggorengan gitu. Dan dia emang jadi kayak mie, kita bikin mie kan pakai tepung terus kita cetak jadi mie, terus dia ngelewatin minyak goreng gitu. Terus dia jadi kering tuh kayak bentuk-bentuk mie instan yang kayak gitu. Nah itu kenapa mie instan itu kalau kita rebus ya keluar lapisan minyak dan juga. Tapi artinya boleh nggak? Artinya boleh. Oh masih nggak apa-apa. Dan itu cuma mitos doang jadinya kayak orang nanggepnya itu ini ada lilinnya biar minyak makin awet. Karena kan kita sekarang yang di zaman yang serba instan ini kan kita kayak semua makanan sekarang udah dikasih pengawet, udah semua makanan dikasih bahan-bahan berbahaya. Padahal kalau di teknologi pangan tuh kita justru belajar gimana caranya makanan bisa awet tanpa perlu menggunakan kayak bahan-bahan tambahan. Kita ada teknologi pemanasan, sekarang ada teknologi pembekuan juga, terus kayak teknologi pengeringan yang kayak ya pokoknya udah scientific. Berarti artinya kalau lo bilang kayak gitu, lo pernah bilang kayak gitu nggak di konten lo? Pernah. Dulu itu justru salah satu konten pertama gue bang. Kayak di TikTok kan dulu zaman tahun 2020 kan awal konten kan bingung kan mau konten apa. Kita mau konten teknologi pangan tapi kita nyari idenya apa nih. Terus gue mikir kayak apa ya kira-kira kayak fakta atau mitos yang orang kayak masih keulang di kepala gitu kan. Terus salah satunya tentang mie instan itu. Kalau abang mau scroll TikTok mendingan jangan sih. Tapi kayak dulu tuh aku awal konten tuh joget-joget sebenarnya. Jadi kayak karena TikTok dulu. Tapi nggak dengan mie instan lo? Enggak kayak ada background mie instan gitu sih. Cuma kayak dulu kan TikTok 2020 tuh boomingnya karena joget-joget kan. Semua kayak ngelakuin dance macam-macam banyak tren. Kita bisa ikutin gitu-gitu kan. Tapi dulu gue mau nyemplung ke tren itu, tapi juga nambahin info tentang
teknologi pangan. Oke. Jadi kayak gue akhirnya berusahanya kayak ikutin joget-joget yang lagi viral dan juga gue tambahin kayak pop-up text gitu, tau gak sih? Yang kayak tahu. tiba-tiba nunjuk. Oh tahu itu masih rame juga Iya masih ramai juga. TikTok. Tapi Ya, ada lagunya apa terus dia Iya. gini sendiri terus ada tulisannya. Nah, tiba-tiba kayak muncul gitu-gitu kan. Itu awalnya dari situ. Tapi infonya waktu itu yang aku umbarin adalah tentang mie instan itu. Tapi lo sampai 2,6 juta ini juga ya, berarti orang beresonansi sama konten lo ya. Iya, tanda itu yang gak gue expect sih. Karena dulu mulainya benar-benar iseng kan, kayak dulu kan gue kerja di industri terus kayak kita kena pandemi dan harus WFH. Ya. Dulu kalau researcher kita disuruh pulang WFH nggak ada kerjaan bang, jadi kayak kita kan biasanya di lab pakai alat-alat lab, Iya. terus kita diwajibin pulang ke rumah, terus kayak nggak bisa ngapa-ngapain di rumah, jadi kita kayak kurang kerjaan, jadi kayak nyambi ngapain ya kayak. Nah, sekarang lu 100% konten Tapi kreator. sekarang 100% konten kreator. Anjir, sampai keluar dari kantor. Iya. Ya karena ternyata ya tadi karena sangat beresonansi dengan viewers dan ternyata mereka juga banyak demand-nya buat kayak bang bikinin dong kayak konten-konten info seputar pangan, karena sebelumnya kayak mereka belum dapat. Gitu, bikinin info seputar pangan gitu. Iya kayak gitu-gitu dulu. Awalnya yang bikin gua bener-bener kayak wah kayaknya emang gua harus bikin konten deh gitu kayak. Tapi lo bener based on science kan? Itu yang pertama kan? bener, based on bener. science. Terus lo bikin konten yang katakanlah soal mie instan tadi lah. Banyak yang nggak percaya juga dong pasti kan? Bener. Kayak alah nggak mungkin. Iya bener. Kenapa? Sekarang banyak tuh kayak gitu tuh. Orang lebih nggak percaya ahli, Iya bener. tapi lebih percaya denger-denger. Kata bapak saya itu ini gitu. Itu gimana lo nanggepin itu? Iya, karena kalau aku kan karena benar-benar niat konten emang. Jadi kayak sampai aku pelajarin tuh ada namanya sekarang topiknya namanya science communication. Jadi kayak gimana caranya kita mengkomunikasikan science dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya gitu. Oke. Jadi ada ilmunya juga ternyata Mengkomunikasikan ilmu science pengetahuan. gitu kan. Dan ternyata emang menurut mereka orang-orang pada dasarnya biasanya mereka yang terbagi-bagi. Mereka ada yang segitunya nggak percaya sama science. Terus? Ada kan orang-orang kayak gitu kan. Terus ada lagi orang yang kayak mungkin setengah percaya terus kayak mungkin setengah lagi dikasih tahu ahli lain percaya lagi gitu-gitu kan. Terus ada yang kayak percaya science dan juga pokoknya ada sektor-sektornya lah. Jadi emang kita sebagai science communicator pun kayak emang udah tahu kalau emang kita bikin konten tentang science emang pasti ada orang yang nggak sepercaya itu, mereka bakal kayak Meskipun sainsnya udah jelas. iya meskipun sainsnya mereka udah diteliti dengan baik dan Tapi lo berarti bodo amat lah ya. Iya, Yang kalau penting kan gue bener gitu ya. Yang penting kalau the science communication gimana cara kita bikin konten emang harus semua berpusat atau berdasar pada paper-paper atau studi-studi yang udah dilakuin gitu sih. Oke. Nah ini kita ngabuburit nanya-nanya. Oke. Ya kan? Lo mau nanya apa ke gue? Nah, Nanya-nanya. kalau seputar makanan, setiap makanan tuh biasa punya cerita bang. Heeh. Dan setiap orang biasa punya cerita tentang makanan. Heeh. Bang Lalu? Radit, ada nggak cerita dalam hidupnya yang kayak makanan apa nih yang memberikan Bang Radit suatu cerita unik atau cerita lucu gitu? Ada nggak? Tapi lo pernah gini gak sih? Kalau lo makan sesuatu, memori lo tuh balik ke ingatan lo yang berkaitan sama makanan itu. Nah itu, Iya kan? Contoh ya. Contoh kalau gua setiap kali makan gudeg misalnya. Gua kalau makan itu yang gua keinget adalah anjir zaman-zaman dulu. Zaman gua kayak masih jadi penulis buku tur ya, keliling-keliling Jawa gitu. Dulu gua suka tuh mampir terus makan gudeg kayak gini, terus kebayang duduk di pinggiran gitu. Iya. Memang ada momen-momen spesifik yang kayak gitu. Cuman karena gua pernah ngeliat lo bikin nato sendiri pakai kacang hijau. Oh lu pernah lihat? Pernah. Oke. Gue mau bahas soal nato. Ah. Karena nato itu adalah makanan kesukaan gua. Oh gitu. Dan banyak yang nggak suka kan? Iya benar. Gue suka bang. Lo suka? Gue suka. Awalnya memang udah suka atau? Awalnya ya, mungkin karena kalau di sains emang tiap lidah orang tuh ada yang se-adventurous itu kan. Kayak mungkin ada yang lidahnya suka rasa-rasa baru dan rasa-rasa. Kalau di nato mungkin orang sebutannya istilah funky ya. Kalau di mereka tuh. Karena gue emang suka rasa-rasa baru dan unik, gue suka sih nato. Ya, nah gua ingat masa kecil gua waktu di Jepang dulu. Bukan dibawa nyokap gua ke Jepang dulu tuh. Ya nato itu suka makan. Akibatnya sekarang si istri gua waktu hamil Alea, waktu hamil anak pertama gua, dia juga awalnya dia nggak suka nato karena kan baunya kayak kayak kaki. Iya kayak kaki, kan? kos kaki, ketek. kayak kos kaki ketek. Awalnya dia nggak suka tuh nyium baunya. Cuma dia ngeliat itu pas lagi hamil anak gua. Dia nyobain, dia masukin mulutnya dikit gini sih. Kok enak juga ya? Kayak seakan-akan si bayinya yang minta, kayak ngidamnya nato. Begitu lahir anak gua si Alea ini,
suka banget sama natto. Nah, Anak umur 5 tahun sekarang. Iya. Setiap minggu pasti minta minimal sekali. Oh gitu. Jadi sampai sekarang pun. Sampai sekarang. Kita kasih dia jatah 2 kali seminggu makan natto. Makan natto. Padahal sebenarnya boleh tiap hari kan? Boleh tiap hari. Kalau orang Jepang kan makan mereka konsumsi tiap pagi. Tiap hari. Di tiap makanannya makan. Pakai nasi kan kalau orang Iya. Jepang, kadang pakai telur juga. Kalau Alea? Alea, nah karena gua nggak tahu ini boleh nggak ya buat anak kecil makan sesering itu, karena dia hampir tiap hari minta waktu itu. Akhirnya kita batasin aja kali ya seminggu 2 kali. Tapi sebenarnya boleh tiap hari. Boleh. Karena Kalau dia- ngikutin fakta orang Jepang ya, mereka konsumsi hampir tiap hari sih. Iya, sebagai sarapan kan. Sama kayak kita makan nasi tiap hari aja, dia makan Iya. natto tiap hari kan. Mungkin karena orang ngerasa kayak baunya apanya gitu. Nah itu anak gue doyan banget. Tapi anak gue yang kedua nggak suka. Oh gitu. Nggak suka dia. Nggak suka natto. Tapi pas hamil anak kedua masih makan natto nggak? Nggak. Nah, Tapi natto di oh, sini. malah natto badan ya. Soalnya ada aku pernah baca bang, Iya, kayak gimana ada tuh? science fact kesukaan kita sama rasa itu diturunin dari pas kita lahir sebenarnya. Pas di kandungan atau? Pas di kandungan. Oh, pas di kandungan. Jadi ketika mungkin ibu kita melahirkan kita gitu, kayak mereka punya preferensi, misalnya mereka nggak suka rasa pahit. Heeh. Nah itu bisa nurun ke anaknya. Nah, gua pernah lihat juga ada video, jadi ada kayak di USG gitu. Anak dikasih makan yang enak. Emang saya orang tuanya makan enak pas lagi hamil. Anaknya senyum, Pak. Oh gitu. Iya. Gue lihat di mana gitu kayak. Gitu Makan kan. enaknya apa nih ininya nih? Mungkin yang manis-manis kan. Oh manis-manis. Kalau lo pribadi ya, ini dari keresahan pribadi lo nih. Ya. Lo pernah nggak ngerasa kayak ini makanan ini banyak yang bilang nggak aman. Gue pengen tahu ini aman apa nggak. Pernah kayak gitu nggak? Pernah. Justru dulu sempat mungkin kontroversinya atau viralnya gara-gara itu ya. Karena gue emang benar-benar, karena dulu gue kerja di industri kan. Jadi kayak kita kerjanya di belakang layar. Kayak kita yang nyiptain produk yang sekarang abang-abang lihat di supermarket gitu. Apa sih waktu itu? Nggak usah sebut merek deh. Iya, maksudnya tipenya apa yang lo kerjain waktu itu? Waktu itu kita kayak bikin beberapa kategori gitu. Kayak ada meal replacement, kayak meal replacement tuh yang bikin kenyang. Oh ya. Terus ada minuman manis, ada minuman jeruk. Terus kita kayak macam-macam kita tes. Itu lo yang bikin? Gue Maksudnya bikin. bersama researcher lain? Pribadi kalau itu. Oke. Soalnya itu emang udah di luar kerjaan ya. Jadi kayak pas udah jadi content creator. Oh, emang lu ngetes gitu maksudnya? Oke, terus iya. apa? Temuannya gitu. Teman-teman salah satu teman-teman gimana? Dan waktu itu tuh yang kita tes adalah benar nggak sih kan kalau kita di kemasan tuh ada angka-angka kan kayak Tahu. angka gizi dan Iya, lain-lain. gula sekian. Lemak sekian gitu-gitu kan. Dan kita waktu itu emang penasaran benar nggak sih aktual yang ada di dalam produk itu sama dengan angka yang ada di belakang kemasan gitu. Jadi kita bawa Tes. tuh produknya ke lab dan kita kayak kita tes gitu lemaknya berapa. Kayaknya gue pernah lihat deh lewat deh itu. Nah itu kayak gitu-gitu. Dan Lo mau ternyata ngetes sama nggak gitu? iya mau sama atau enggak. Lalu- Karena emang backgroundnya dulu pun di industri emang kenyataannya kita banyak cara mengakali hal itu ya. Oke. Maksudnya ada di prosedur kita membuat kemasan itu ada loophole-nya lah kayak gimana kita bisa mengakali produk gitu. Supaya di kemasan nilainya sekian. Oke. Dan ternyata aktualnya nggak sekian gitu. Jadi emang Lo ngetes dan ternyata bener. Ada dan ternyata benar. disparitas tuh, ada iya, perbedaan. ada tuh. perbedaannya. Jadi gua emang expect ya karena udah tahu sebelumnya pasti emang ada yang berbeda gitu. Dan waktu itu yang gua sampein. Jadi emang ya gitu deh. Tapi artinya itu dari keinginan pribadi untuk ngetes kan. Kayak gue pengen tahu juga karena sehari-hari mungkin lo konsumsi itu kan. Iya. Oh. Karena emang kalau dulu sejak bikin konten ya kan mostly isi DM dan isi pesan netizen mereka kan curhat tentang makanan, apalagi produk kemasan gitu. Oke. Jadi waktu itu emang sempat ada yang DM kayak ceritanya tuh dia punya saudara kakek dan itu punya penyakit gula kan. Dan dia waktu itu ada konsumsi suatu produk yang klaimnya kayak rendah gula, terus kayak mereka bahkan bilang gulanya nggak ada dan semacamnya. Terus mereka konsumsi karena mereka taunya itu tuh mengobati penyakit mereka gitu. Oke. Dan ternyata mereka bingung kenapa mereka setelah konsumsi produk itu kok gula darahnya nggak turun dan semacamnya. Ternyata. Dan ternyata mereka curhat dan ternyata emang dalam produk-produk yang mungkin mengklaim zero sugar dan juga low sugar itu, yang mereka maksud sugar itu adalah gula pasir atau sukrosa gitu. Oke. Padahal kan kalau kita tahu gula itu ada banyak jenisnya kan. Ada glukosa, ada fruktosa dari buah tuh. ada laktosa dari susu gitu-gitu kan. Tapi itu nggak dimasukin ke dalam Informasi dalam informasi atau gizinya. klaim mereka. Jadi padahal gula-gula yang lain pun juga menaikkan gula darah kan. Jadi kayak jadi itu semacam kayak trik
marketing lah bisa dibilang. Lo jadi menganalisa itu dan mengasih informasi itu ke orang-orang. Tapi lo kan udah punya ininya nih, udah punya ilmunya. Gimana kalau kayak gue gitu, kayak orang awam? Gimana cara taunya ini makanan tuh baik dikonsumsi atau tidak gitu? Karena contoh ya, kalau gue sih udah tahu yang nggak aman, yang aman tuh kayak gimana dari feeling doang. Misalnya lem tikus nggak aman buat gue, nggak mungkin gue makan. Iya, oke. Makasih lo gila. Dibantuin. Tapi gimana cara kita tahu ini makanan nih dikonsumsi nih oke nih gitu, itu gimana? Kita sebenarnya cuma punya acuan terhadap BPOM ya. Karena BPOM kan sebenarnya mengregulasi semua produk kemasan itu bahan apa yang boleh dipakai dan juga seberapa banyak bahan yang bisa dipakai. Dan mereka sebenarnya itu semua aturannya udah lengkap ya, kayak bahan apa aja yang aman digunakan. Itu kan semua. Jadi semua bahan yang dipakai di produk kemasan itu sebenarnya harus melewati uji studi klinis dan juga kayak intinya mereka harus dapat sertifikat keamanan gitu untuk dipakai di manusia. Selama BPOM sebenarnya memberikan izin kepada ingredients bahan itu untuk bisa dipakai di kemasan, sebenarnya itu bisa dibilang aman untuk dikonsumsi manusia. Tapi sekarang balik lagi, penelitian itu kan umurnya sebenarnya nggak kayak mungkin ada penelitian 10 tahun lalu bilang bahan ini aman gitu. Nah mungkin penelitian yang baru tahun kemarin mungkin dia bisa tambah lagi, dia bilang wah ada ternyata efek buruk nih dari bahan ini gitu. Jadi kayak itu sebenarnya kalau kita sebagai konsumen sebenarnya emang kita butuh lebih melek juga terhadap berita-berita pangan ya. Itu kenapa menurutku butuh nih sebenarnya media seputar bahan atau seputar riset tentang pangan. Tapi kayak misalnya gue lihat nih dulu ya, kan katanya red meat, daging merah itu memicu penyakit jantung. Tapi ada penelitian yang baru-baru ini bilang bahwa ternyata nggak red meat tidak memicu penyakit jantung, tapi lebih ke inflamasi karena gula dan lain-lainnya. Benar itu mitos-mitos. Iya, jadi emang penelitian tuh sekarang mereka ya itu kenapa kayak kita harus melek banget sama penelitian-penelitian yang beredar baru ya. Jadi kayak gimana cara kita baca penelitian pun sekarang di Science Communication itu ada cara kita membaca paper gitu. Jadi kayak ada penelitian yang kekuatannya sekian gitu. Mungkin mereka dilakukan dengan meta analisis yang menggunakan campuran dari berbagai studi itu yang tingkatnya paling tinggi. Ada penelitian yang levelnya juga lebih rendah, mungkin mereka cuma diuji ke tikus. Karena ada tuh banyak tuh sekarang kayak penelitian mereka sebelum diuji ke manusia mereka ujinya cuma ke tikus doang, dan mereka keluarin studi itu tapi media membuat seakan-akan padahal baru dicoba ke tikus. Ke tikus. Tapi kalau yang red meat itu gimana? Daging merah itu? Kalau red meat emang itu masih kontroversi sih, karena masih belum ada yang tahu pasti nih. Cuma kalau sepanjang makin sekarang justru malah red meat penelitiannya makin pro ke sana ya. Gitu? Mereka malah makin sebenarnya red meat tuh banyak manfaatnya juga buat tubuh. Jadi kayak emang kalau kita baca penelitian tuh kayak kadang-kadang bingung juga, ada penelitian baru yang dukung red meat, ada penelitian sekarang bahkan kalau arahnya lebih ke vegan mereka kadang-kadang lebih kayak tergantung bias juga. Iya kan, ada kepentingan dan lain-lain juga bisa jadi. Oh gitu ya. Berarti harus pinter-pinter tuh. Harus pinter-pinter kita baca datanya. Nah berarti kan ada yang mitos fakta yang mungkin dulu ada jadi berubah sekarang gitu. Iya. Tadi lo mau bilang apa? Enggak, soalnya kalau ada satu cerita kalau tentang red meat ya. Jadi ada yang namanya tuh French Paradox. Jadi French Paradox tuh di mana mereka ngelihat orang-orang di Prancis hidupnya lama-lama. Kan padahal kan dulu kan sempat ada penelitian tentang red meat kan, katanya berburuk buat orang dan juga berbahaya. Itu di cover majalah Time tuh gede banget. Nah itu kan. Padahal kalau ada orang yang ngambil data dari konsumsi orang di Prancis, mereka juga konsumsi red meatnya tinggi. Tapi ternyata kok mereka dilihat kayak data penyakitnya kok mereka nggak ada tuh yang kayak mereka punya penyakit jantung, nggak ada yang obesitas dan juga darah tinggi dan lainnya. Terus mereka lihat ternyata orang Prancis konsumsi wine-nya juga tinggi gitu. Jadi baru dikait-kaitin tuh. Jadi dikaitin kata mereka, ya ternyata di wine itu juga ada efek untuk bisa meningkatkan penyakit jantung dan lainnya. Jadi kayak itu argumen dia. Kenapa orang Eropa seperti itu? Jadi kayak emang macam-macam gitu. Ternyata kita nggak bisa langsung nyambungin penelitian red meat disambungin sama orang penyakit darah tinggi. Oh ini sama dengan red meat menyebabkan. Dan ada argumen lagi yang bilang kalau di Prancis lebih sering jalan. Nah itu ya juga. Kan karena kan ada yang di berundak-undak, jalannya berundak pada jalan gitu. Iya. Oke, berarti mitos dan fakta nih. Dokter Rita kan main kesini. Terus dia bilang mecin nggak bikin bodoh. Kalau itu kan dari sudut pandang dokter Tirta nih. Iya. Kalau food technologist gimana? Setuju. Karena menurutku micin nggak bikin orang bego maksudnya. Ini boleh ngomong bego nggak sih? Salah ya?
Boleh asal nggak ngeliat ke sini. Lihatnya ke kamera lagi barusan. Nggak bikin bego. Iya. Justru itu konten yang aku gaung-gaungkan dari awal ya, karena emang itu keresahan semua orang kan. Katanya micin bisa bikin orang bodoh gitu. Dan itu ternyata kalau dari kita ngelihat sainsnya emang itu ternyata bahkan ada sejarahnya. Aku pun belajar sejarah penemuan micin, terus kita pelajarin kontroversi di balik micin itu apa ada aja sih semua. kontroversi? Nah, kayak itu Chinese restaurant syndrome. Nah, itu Chinese restaurant syndrome tuh salah satunya. Itu justru yang awal mula MSG tuh di framing jadi jelek ya. Karena Chinese restaurant syndrome tuh ceritanya kayak gini. Jadi dulu ada dokter dari US, dia jalan-jalan ke China kan. Oke. Terus dia kayak makan-makan di restoran China tuh. Waktu itu tahun 1960-an emang lagi booming penggunaan MSG. Chinese restaurant di Chinese restaurant. Di Chinese restaurant, terus mereka semua makanannya serba MSG dan si dokter ini dia habis makan itu dia ngerasa kayak tiba-tiba badannya kepala pusing, terus kayak leher kering, terus kayak pusing sakit punggung dan lainnya. Mereka tulis tuh di surat kayak pernyataan gitu kan. Kayak dulu mungkin kita bikin konten zaman sekarang gitu kayak kita ngerasa pusing kita viralin di konten, tapi zaman dulu mereka cuma pakai surat doang dan surat ini viral gitu. Jadi suratnya viral. Iya, suratnya viral. Jadi itu suratnya viral di semua peneliti US. Berarti kalau mau nanggepin tinggal taruh surat lagi di bawah kan. Bikin thread kan dia. Iya, bikin thread. Terus terus kayak surat ini viral, akhirnya banyak orang yang mulai memberi argumen negatif tentang MSG. Sebenarnya mulai dari situ. Tapi kan kita sebenarnya kan kalau kita tadi kan makanya kan ada kekuatan studi gitu. Sebenarnya kalau kata atau testimoni orang terhadap sesuatu hal itu nggak bisa dijadiin bukti kuat terhadap suatu statement scientific gitu. Jadi kalau misalnya cuma kayak satu orang doang bilang MSG bikin pusing, sakit dan juga bodoh, ngerasa otaknya kenapa gitu kan. Itu nggak bisa dijadiin bukti kuat buat studi yang kuat gitu sebenarnya. Oke. Itulah karena berupa itu anekdot doang atau anekdot doang karena itu cuma testimoni doang, nggak terbukti secara saintifik. Tapi hasil saintifiknya? Hasil saintifiknya nggak ada yang sampai sekarang bisa ngebuktiin kalau misalnya MSG ini berpengaruh terhadap penyakit-penyakit yang disebutin dokter tadi. Itu sama kayak orang nyapu jangan duduk depan pintu nanti jodohnya lama. Nah itu kan kayak ya mungkin ada satu orang doang duduk di depan sambil nyapu terus nggak dapat jodoh sama sekali, terus dia kayak ngepost di sosial media, ini kayaknya ada scientificnya deh. Bener. Kok duduk di depan ini nggak dapat jodoh sama sekali. Atau kalau makan nggak habis makan berantakan jodohnya brewokan. Nah kayak gitu-gitu. Itu kan mitos-mitos yang selama ini ada kan. Bener. Gue termasuk orang yang makannya berantakan soalnya. Gitu. Sekarang tiap pagi lah Anissa cukur kan. Ternyata beneran. Iya. Jadi ada studi juga lagi. Tapi terus. Iya. Itu kalau dipelajarin ternyata semua orang makan berantakan brewokan ya bisa jadi penemuan baru. Baru. Betul. Oke, memang benar di Jepang tuh katanya lagi dikampanyekan makan micin apa gimana sih? Kan sebenarnya micin asalnya dari Jepang. Dia ditemuin sama namanya Dokter Kikunae Ikeda. Oh, bukan dokter micin? Bukan. Biasanya kan nama orang jadi langsung di situ ini. Jadi dulu tuh Bang Adi tahu ada 5 rasa dasar di lidah. Iya, manis, pahit, asin, terus ada umami ya? Asam sama umami. Oh iya, asam sama umami ini yang paling terakhir ditemuin kan. Tahun 1900 sama Dokter Kikunae Ikeda ini. Dan dia waktu itu nemuinnya kalau di Jepang tuh ada sop rumput laut. Rumput laut? Namanya kombu. Sop isinya rumput laut? Iya, sop rumput laut, kombu. Bisa diganti rumput gajah nggak kalau? Waduh. terus. Kayak di Indonesia itu kayak di Jepang. Nah, terus dia penasaran kan, kok dia nyicip kok ada rasa lain nih selain 4 rasa dasar sebelumnya. Lalu akhirnya dia teliti, ternyata di rumput laut ini ada kandungan yang namanya glutamat. Glutamat. Dan dia eksperimen dari macam-macam bahan, ternyata ya emang makanan sehari-hari kita pun banyak yang ternyata mengandung rasa umami atau ada kandungan glutamatnya ini. Umami itu deskripsinya kalau gue ya mengkategorikan tuh gurih. Bener. Gurih. Tapi ada dimensi lain nggak selain gurih? Gurih, terus dia biasanya meaty atau kayak arahnya kayak ke daging-dagingan gitu. Oh iya bener sih. Terus dia biasanya rasanya tuh lebih long last. Jadi kayak mungkin abis ditelan dia gurihnya masih ada di lidah gitu. Kebayang nggak? Iya. Ada yang bilang dia juga kasih rasa satiate ya. Jadi kayak rasa puas makan. Rasa puas makan. Oke. Nah, dari situ terus dia akhirnya dia nemuin glutamat di berbagai macam makanan yang kita makan sehari-hari. Kayak tomat tuh ada rasa gurihnya. Biasa ditambahin orang ke masakan-masakan tuh. Makanya ada saus tomat. Nah,
Iya. ya kan? Heeh. Oh, terus. Karena tomat biasa dia ada kandungan alami glutamatnya, biasanya dia dikasih ke makanan-makanan biar makanan itu punya rasa gurih. Oke. Terus kayak keju, terus juga Kevin Julio juga. aduh. Keju. Bahkan sayur-sayuran pun dia ada kandungan glutamat alami. Sayur apa yang ada glutamatnya? Bahkan sayur bayam gitu pun ada glutamat ya meskipun kecil. Oke. Jadi kayak ternyata glutamat itu adalah sebenarnya kayak bahan alami yang ada di berbagai makanan gitu. Dari dia nyobain sup itulah dia baru mensarikan menjadi penyedap rasa. Dan penyedap rasa glutamat itu ternyata dibikin bentuk sodiumnya, bentuk garamnya. Oke. Jadi kenapa namanya yang terkenal itu monosodium glutamat. Oh. Jadi glutamat ini dibikin bentuk garamnya, jadilah monosodium glutamat. Bisa menggantikan rasa asin berarti. Dia ada karena ada garam ya? Iya, ada garamnya. Kalau dari penelitiannya itu monosodium glutamat itu dia bisa kasih 10% rasa asin dari garam biasa sebenarnya. Dengan porsi yang mirip gitu. Yang mirip. Jadi 10% itu dari rasa garam. Jadi sebenarnya bisa kasih rasa asin dan juga plus gurih gitu. Yang tadi itu ada penelitiannya juga? Ada. Jadi kalau di MSG itu, jadi ada fungsi kesehatan dari MSG, Bang. Karena sekarang kan banyak banget stigma negatif, padahal MSG itu menurut gue positif sebenarnya. Kalau dipakai dengan benar ya, dan nggak berlebihan. Itu kata kuncinya tuh, jangan berlebihan. Iya, jangan berlebihan. Sebenarnya semua bahan menurut gue aman, tapi asal nggak dipakai berlebihan. Dan di penelitian MSG ini, jadi dia salah satu fungsi kesehatan itu yang sekarang lagi gencar di Jepang. Dia tuh lagi ada kampanye buat ngurangin garam dengan menggunakan MSG. Kalau kita pelajarin sensori lidah kita ya, jadi itu ada sinerginya, Bang. Kayak mungkin kita tambahin MSG sedikit, tapi bisa ningkatin rasa asin yang ada di garam. Jadi kayak mungkin rasa gurih yang kita tambahin di makanan itu bisa ningkatin rasa-rasa lain kayak asin dan juga asam dan lainnya gitu. Dan ini dipelajari karena sekarang isu pangan yang lagi beredar secara mendunia ya. Kita tuh ternyata kelebihan makan garam kan. Kita tuh banyak banget orang yang kebanyakan sodium. Kita dalam makanan kita sekarang sukanya yang serba asin. Padahal kebutuhannya kita cuma dikit doang. Artinya pemerintah Jepang kampanye ini supaya dengan porsi yang lebih dikit, lu dapat rasa asin yang sama. Jadi dari penelitian ini yang diketahui efektif banget bisa mengurangi garam dengan MSG itu sebanyak 30%. Itu lumayan tuh, banyak tuh. Iya, lumayan banyak kan. Jadi kita mungkin bisa ngurangin, kalau kita misalnya pakai let's say kita pakai 10 gram garam biasa di masakan kita gitu. Kita bisa tuh, kita ngurangin 30% kan, katanya jadi cuma 7 gram. 7 gram doang kan garamnya, terus kita tambahin 3 gram MSG. Dan itu katanya bisa ngasih rasa yang asinnya sama dengan yang 10 gram tadi, yang lebih banyak garamnya. Jadi ntar kita bakal tes sebenarnya di sini kan. Kita mau nyoba. Kita mau nyoba. Nyoba ya? Iya, jadi kita udah siapin. Gue juga pengen penasaran kan. Maksudnya penelitian ini bener nggak? Katanya kita bisa ngurangin garam dengan micin katanya. Oke. Nah ini karena kita kan take-nya di luar jam puasa juga. Nah ini berarti ini kita take out aja ya. Oh gitu, oke. Takutnya nanti orang mikir kita jam ngabuburit lagi. Nah, jadi ini gue jelasin ya, Bang. Sekarang kita bakal eksperimen simpel sebenarnya. Ini biasa gue lakuin dulu di industri pangan. Namanya itu uji segitiga. Uji segitiga. Jadi ini namanya uji pembeda gitu. Bisa nggak kita nemuin sampel yang berbeda di antara 3 sampel ini? Jadi nanti di sampel ini gue bakal ngeracik pakai garam dan juga MSG. Terus nanti kita bakal ada satu mangkok yang kita bedain gitu. Jadi mungkin ada satu mangkok yang garamnya full, dan juga ada beberapa mangkok yang garamnya udah dikurangin pakai MSG. Jadi nanti kita bakal acak, terus kita bakal cicip, kita bakal cari mana yang beda gitu. Kita main. Boleh. Sekarang, ini yang bikin tapi dari kita yang ininya, airnya. Ada wortel. Ada wortel, kol, sama bawang. Tapi ini air jemuran nggak apa-apa ya? Aduh, air jemuran ternyata ini. Bukan. Jemuran banget. Terus. Nah, jadi sebenarnya Bang Radit nggak boleh lihat sebenarnya. Tapi kan nanti diacak. Iya, tapi nanti diacak sih. Cuma ya biar lebih nggak bias aja. Iya, tutup mata coba. Situ dulu, Bang. Udah? Belum dong. Baru mulai. Ini garam. Oke. Ini udah diacak. Iya. Sama tim ya. Bener ya, ini gue juga nggak ngeliat tadi. Iya, gue juga nggak ngeliat. Kita nggak ada janjian apa-apa. Gue mau coba buktiin juga ya. Iya, gue juga mau coba buktiin. Sikat, gimana caranya? Nah, jadi ini sebenarnya bebas.
Abang mau cobain yang ini dulu atau ini dulu? Ini ada A, B, C, D. Kita bakal bebas mau nyicip yang mana. Tapi nanti kalau kita udah selesai nyicip, kita bakal pilih satu yang beda di antara 3 sampel ini. Oh gitu? Jadi Oke. ini kuis lidah sebenarnya. Kita ngetes Cari yang lidah. beda. Cari yang beda. Beda nih apa? Beda rasa. Ya pokoknya beda aja. Beda rasa. Ada yang garam, Ada yang garam, lalu lalu garam plus MSG. ada yang garam dikurangi dan garam plus MSG. Jadi ada 2 sampel doang. 2 sampel. 2 sampel. Satu sampel garam yang full, satu sampel garam yang dikurangin ditambahin MSG. Oke. Jadi dari salah satu sampel ini ada yang dijadiin 2 mangkok. Oh. Jadi di 3 mangkok ini cuma ada 2 tipe kaldu doang. Oke, di 3 mangkok ini cuma ada 2 tipe. Garam doang dan garam dikurangi plus MSG. Iya, kita harus Yang- cari mana yang beda di antara 3 ini. Yang ada 2 nggak dikasih tahu. Yang nggak dikasih tahu. Yang 2 itu garamnya 2 atau garam plus MSG-nya 2 itu nggak boleh tahu. Nggak dikasih tahu. Oke. Kita cuma cukup cari ada yang beda nggak di antara 3 ini. Oke. Gue juga penasaran Bang, karena ini gue juga belum pernah coba penelitian ini. Oke, sip, let's go. Satu-satu berarti ya. Iya. Ini A, B, C, D. Iya, kita bebas mau nyicip yang mana duluan. Udah? Oke. B ya. B. Oke. Nah, ini yang terakhir nih. Ah, tahu gue yang beda. Hmm, Tahu, yang beda tahu. yakin banget gak nih? Bisa salah loh. Boleh call a friend nggak? Kenapa jadi quiz? Oke. Tapi gue nggak bisa deskripsiin bedanya. Bisa sih. Gimana tuh? Lebih Coba. berasa rasanya. Either itu asin atau umami gue nggak tahu tuh. Tapi yang jelas Ada sesuatu yang nambah gitu. Nah, tapi bisa aja soalnya kita ngacak kan. Mungkin ada 2 mangkok yang garam doang atau ada 2 garam atau ada 2 mangkok yang plus MSG. Jadi kadang-kadang oke. terkecohnya di situ. Gue nggak tahu mana yang mana. Hmm. Gue nggak tahu. Masa gue nggak tahu itu garam plus MSG atau garam doang. Gue nggak tahu. Tapi yang berasa di gue adalah yang rasanya lebih rame aja gitu. Bisa. Kita mau sebut bareng-bareng atau gimana nih? Aduh, gue takut. Soalnya gue juga nggak tahu yang bener yang mana. Yang tahu kan timnya. Yang tahu cuman Fitri kan tadi Iya. yang nyampur sama anak-anak. Gue juga nggak tahu ini gue bener atau enggak. Oke. Tapi gue mungkin satu. Pokoknya yang beda ya. Pokoknya yang beda. Beda. Oke, kita sebut rame-rame ya. Oke. Ada A, B, C tuh. Iya. Tuh, 1, 2, 3. A. C. Lah, Loh. beda. Emang lidah gua tolol. Kok bisa beda? Nah, itu lucunya uji segitiga sebenarnya. Bisa aja terkecoh Oke. sama rasa ini. Mau nyicip ulang? Oke, lo bakal nyobain lagi nggak? Boleh sih, gue juga penasaran. Gue nggak tahu bener atau nggak ini sebenarnya C atau A juga. Gue bisa salah, lo bisa salah bang. Oke, kita coba ya. Coba lagi. Tapi sendoknya harus baru nih. Sebenarnya yang mau dimauin penelitian ini adalah kita salah sebenarnya. Karena kalau kita salah, Yang beda kan? kita salah nebak yang beda. Iya, karena kalau kita salah, artinya di antara 3 sampel ini nggak kedetek tuh perbedaannya. Oh. Jadi kita nggak bisa tuh ngedetek yang dikurangin garam, yang ditambahin MSG, kita nggak bisa kerasa di lidah. Oke. Berarti berhasil. Kalau salah tuh sebenarnya berhasil. Oh, nah Tapi kita ini- aja udah beda nih. Iya, makanya nggak tahu mana yang benar. Oke. Seru nih, seru. Oke ya, Kita coba coba ya ya. gue ya. Gue A lagi nih. Oke, A. Ini B. Oke, ini B. Ini C. Denis. A udah jelas paling beda. Gue malah sekarang mau ganti ke B. Lagi mana sih? Yang bener nih. Kok B sekarang beda ya jadi. Tapi ini Tapi gue tetap nyangkanya yang C, cuma barusan nyoba yang B sekarang yang beda. iya sih A sih gue. Oke. Gimana nih jadinya nih? Ntar, gue masih bimbang nih B atau C. Kok dia tidak sendiri sama gue? Gue A, Nah, ini. A sendiri gue. Yaudah gue C aja deh. C. Heeh. Ya, yang mana yang beda? Yang beda yang ditambahin garam plus micin itu di mangkok yang B. Lah, tuh kan. Gue salah lagi. Baru gue mau nembak yang B. A, yang beda tuh A. Kenapa? Berasanya yang A apa? Ya itu lebih penuh, lebih apa? Enggak, ternyata enggak.
Anjir apa sih? Oh tapi itu berarti membuktikan bahwa kita nggak bisa bedain. Kita nggak bisa bedain. Tandanya sebenarnya kalau dari uji kita berdua ini, kita nggak bisa ngebedain tuh mana sampel yang garam, mana sampel yang garamnya dikurangin tapi ditambahin micin. Oh artinya kalau gitu mending lo garamnya dikitin tambah micin. Iya, jadi ini sebenarnya sama aja gitu. Iya, jadi ini sebenarnya tips juga buat orang-orang yang masak di rumah bisa ngurangin garam tapi ditambahin micin sedikit. Karena itu ternyata terbukti bisa nggak berbeda gitu sama rasa asin yang ditimbulin. Oke. Tapi sebenarnya ya secara benernya ini nggak boleh cuma 2 orang doang. Biasa harus langsung kayak. Dan itu biasanya beda-beda. Biasa orang ada yang jawabnya A, ada yang bener jawab B, ada yang salah juga C gitu-gitu. Anjir, oh gitu ya. Berarti memang bisa jadi substitusinya. Oh tapi ini beneran ya? Kita nggak. Iya kita nggak ada ini sih tadi. tadi. Kita rekayasa ya. Tapi ini beneran. Ini bener-bener gue pikir betul A gitu. Karena 2 kali nyoba kayaknya A, sementara lo tadi C, bisa lo berubah di B. Ternyata itu B. Jawabannya B. Bang Radit kira yang A ini yang dinambahin MSG jangan? Iya. Padahal yang tadi aku bikin itu 2 mangkok yang garamnya full dan satu mangkok yang ditambahin MSG. Itu mangkok yang B, jadi yang beda. Berarti implikasi praktisnya pakai MSG bisa ngurangin penggunaan garam gitu? Iya, kalau dari studinya emang udah dipelajarin kalau ternyata MSG ini bisa mengurangi penggunaan garam dalam masakan sebanyak 30%. Oke. Jadi ini sebenarnya bisa jadi tips buat ibu-ibu di rumah juga karena biar anaknya nggak kelebihan makan garam dan konsumsi garam. Ya bisa tuh biasa kita nambahin garam 1 sendok tapi kita kurangin dikit, kita tambahin sedikit micin. Tapi ya gimana pun juga ya tetap nggak boleh berlebihan juga. Iya, tetap nggak boleh berlebihan semuanya. Meskipun udah bisa ngurangin penggunaan garam 30%, MSG lo tambahin penggunaannya 3.300%, jangan juga. Iya, jangan juga. Iya. Oke, tapi ini eksperimen menarik nih. Gue masih nggak yakin, lu Fitri lu bener lu. Iya. Gue cek CCTV ya. Abis ini kita cobain ke teman-teman di belakang. Aneh, sumpah. Abis ini lo nanya gue lagi 1 pertanyaan ya. Boleh. Oke. Cuma gue penasaran, tadi pakai apa nih micin nih? Nah, tadi micinnya itu gue pakai micin Sasa, Bang. Micin Sasa. Mana tuh? Iya, micin ini. Sasa ini. Abang pakai ini juga di rumah? Iya, gue juga pakai ini di rumah. Tapi inti hari ini adalah yang pertama banget, ini nggak bikin bodoh ya? Enggak. Oke, aman dikonsumsi selama sesuai takaran. Benar, nggak berlebihan dan sesuai secukupnya. Secukupnya. Dan ini dari bahan alami, kalau Sasa micin dari tetes tebu dia. Oke. Nah, tapi tahu gak yang lucu apa? Apa? Baju kita sama bro. Baju kita sama, iya. Aneh sih menurut gua udah. Kalau micinnya sama, bajunya sama, agak gimana gitu kalau menurut gue sih. Masa lo mau ganti, Bang? Loh, tiba-tiba udah kayak gini. Iya, emang kayak gitu di sini. Magic langsung. Iya. Nih, gurih nih badan gue. Aduh. Oke, 1 pertanyaan terakhir dari Dennis. Buat gue apa? Ada nggak? Ini tentang anak abang sih. Si Aksa aku suka liatin Bang di konten. Oh iya. Dia kan kayak pinter banget. Bahkan orang bilang kayak Profesor Aksa lucu. Tapi emang itu ajaib sih anak itu. Iya. Nah, dia nggak mau dimasukin teknologi pangan, Bang. Bener juga ya. Dia suka sains gak, Bang? Tapi dia sejauh ini. Nah, dia kan lagi disertasi nih. Udah penelitian tentang ini micin. Lagi mau PhD dia. Tapi dia suka segala hal yang berbau sains, terutama planet. Dia suka banget planet. Ada planet futsal, ada Ya. Olahragawan ternyata dia. nggak ada, dia suka Merkurius, Venus yang kayak gitu-gitu. Suka nyanyi itu, sama suka dinosaurus. Oh suka Oh iya pernah lihat dinosaurus. Nah, persoalan dia sama makanan. Nah, Oke, kan teknologi pangan harus suka makan dong. Iya. Nah, persoalan dia lumayan memilih dia kalau makanan. Picky ya dia. Lebih ke apa ya? Kalau picky eater kan jangan sampai anak jadi picky eater lah ya. Kalau dalam kepala gue. Tapi itu dia lebih kayak banyak preferensinya. Misalnya dia suka satu makanan gitu, spaghetti gitu misalnya. Dia kayak dikasih spaghetti aja cukup gitu. Kayak dia nggak mau yang aneh-aneh gitu, nggak. Aku spaghetti aja karena taunya itu comfort foodnya dia gitu. Jadi setiap ke restoran spaghetti lagi. Iya, nanti ada masanya tuh seminggu. Nanti minggu depannya lagi pengen ini ayam. Nanti ayam. Itu anaknya gitu tuh, konsisten dia. Soal makanan. Iya. Nah, anehnya dia dia sering menolak coklat. Anak sekecil itu menolak coklat tuh aneh menurut gue. Menarik. Iya. Soalnya coklat tuh ada ininya sendiri ya di dalam percoklatan gitu. Apa tuh? Jadi kayak ya maksudnya ada coklat yang
bener-bener coklat dan juga nggak beneran Yang coklat. campurannya Yang lebih campuran. banyak. Mungkin Aska udah bisa nebak-nebak itu Bang dari kecil. Mungkin. Dia tahu ini coklat palsu nih kayaknya. Mungkin ya. Karena dia sering uji lab kan. Enggak, dia tuh lebih kayak nggak tahu, gue nggak ngerti kenapa dia. Kakaknya tuh suka banget manis-manis kan, namanya juga anak kecil. Jadi kita batasin seminggu berapa kali makan manis-manis. Tapi kalau Aksa ini jatahnya makan yang manis-manis. Oh nggak apa-apa mah, nggak usah, nanti aku batuk, dia bilang gitu. Wah. Dia Emang kacau tuh anak tuh. Dari kecil udah punya ini insight Iya. gizi. Tapi suatu hari dia mau masuk teknologi pangan, mungkin ya gue masukin kalau dia mau ya, kalau dia minat. Mungkin di masa depan kita butuh lebih banyak lagi teknologi pangan kali ya. Iya, Karena itu yang paling penting di sini juga kan. Oke, tapi yang penting ya kalau suatu hari dia mau bikin konten, mungkin bisa tuh kayak konten-konten lo. Coba Iya, dia bikinin natto buat kakaknya dan iya, karena dia nggak suka natto. Lo ada tips nggak biar anak gue suka natto? Waduh, sebenarnya kalau sama orang yang udah bener nggak suka dari awal, mungkin nattonya bisa disisip-sisipin pakai telur anget atau nasi anget gitu, udah pernah coba Bang? Belum sih, belum. Soalnya teman-temanku yang nggak suka natto banget, kalau pas nattonya dicampurin ternyata dijadiin hidangan yang enak, dicampur. Oh, telur dadar, dibikin telur dadar. Oh. Itu juga enak tuh. Natto dikocok pakai telur, terus dikasih telur dadar. Bahkan gue pernah bikin pizza natto Bang. Pizza natto. Pizza natto, jadi pizza tapi toppingnya natto tuh. Ada manajer gue pernah cobain, dia bilang enak. Oh. Jadi mungkin ya kalau mungkin dia nggak suka, mungkin kita harus memperkenalkannya dengan cara yang Tapi lo sampai bikin pizza natto, kacang hijau natto. Kacang hijau Setelah resign waktu luang ya. itu udah kerjaannya Bang. Banyak waktu. Iya. Buat bereksperimen. Iya benar. Tapi nanti buat sahur biar lebih sedap, pakai sasam micin. Bener, sasa melezatkan. Sasam.